Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tommy Chandra di acara podcast Padang Pariaman Bicara. Hari ini kita menerima laporan dari masyarakat Sicincin dengan Ibu Aprianti ya. Ya. Ingin melaporkan tentang masalah tanah yang sekarang sengketa dengan salah satu warga di sana. Untuk itu tidak memperpanjang waktu, kita langsung perkenalkan Ibu Aprianti. Assalamualaikum Bu Aprianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aprianti ini memang tinggal di sini atau di rantau orang? Di rantau. Saya menetap di rantau. Di rantau. Berarti pulang sekali ya? Iya. Udah berapa lama di rantau? Sudah dari tahun 95. Wah, berarti dari merit situ ya? Iya. Dari Baru tamat kuliah langsung hijrah ke situ, kerja di situ dan menetap di situ, menikah dan punya anak. Nah, biasanya pulang kampungnya ada setahun sekali atau? Oh enggak tentu, kalau misalnya ada event-event tertentu. Nah, ini kita kan tadi sedikit bincang-bincang, sepertinya Ibu ada masalah tanah, Iya, tanah betul. ulayai yang kabarnya ini tanah hibah. Iya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa nggak Ibu terangkan itu dana hibah itu seperti apa itu? Hibah asal muasal surat Asal hibah itu hibahnya dari mana itu? Hibah itu dari kakek buyut saya ke anaknya, Kakek buyut Ibu itu namanya siapa? Datuk Panjang, Datuk Panjang ya. bersuku Sikumbang. Berarti Datuk Panjang ini mengibahkan ke anaknya. Ke anaknya bernama Sawiyah suku Guci. Ini Datuk ini Sikumbang. Iya, Datuk Sikumbang. Anaknya ini sukunya apa? Guci. Guci. Berarti ini tanah jatah dia atau tanah ulayai dia nih, bukan? Tanah wilayah Milik dia atau tanah ulayai? enggak, milik Datuk Panjang sendiri. Teman sendiri. Artinya Bukan itu kan tanah wilayah. bukan tanah ulayai ya. Itu diserahkan ke anaknya. Iya. Ya soalnya di Minang kan begitu. Iya, Laki-laki itu nggak punya tanah gitu. betul. Yang punya tanah itu perempuan gitu kan. Matriarkat. Ya biasanya kalau dia sudah tidak ada perempuan lagi, sudah berbagi-bagi, dia bagi ke anaknya gitu kan. Itu pun atas persetujuan ke semua kaum keluarga gitu. Nah artinya ini memang tanah dari Datuk Panjang Sikumbang tadi memberikan kepada anaknya. Guci, nama anaknya siapa Bu? Sawiyah. Sawiyah. Nah ini masalahnya dana tanah hibah ini itu sendiri apa kira-kira masalahnya Bu? Masalahnya adalah ada dari orang yang dulu neneknya, Nenek siapa nih? nenek dari orang yang rival sama saya sekarang ini ditumpangin di tanah saya. Yang rival sama ibu ini anak yang Guci dari Datuk Panjang bukan? Enggak. Ini Nggak ada orang lain sangkut lagi? pautnya. Jadi masih apa ya? Berdasarkan ini mungkin bisa dilihat Masih ada keluarga? ranji, Masih keluarga? ada ranji. Jadi nenek saya, nenek moyang saya itu namanya Anduang Sawah. Andong sawah. Anduang Sawah itu punya anak dua, satu Saibah dan satu lagi Maraliah. Saibah ini mempunyai 3 anak, yaitu Rasidun dan Tinur. Ini dua-duanya laki-laki. Ya. Nah, Tinur ini mempunyai anak namanya Sawiyah. Tinur ini kawin dengan Datuk Panjang, menikah dengan Datuk Panjang dan mempunyai anak Sawiyah. Sawiyah. Saat Sawiyah ini lahir, Tinur meninggal. Tinur ini meninggal. Jadi yang mau rival saya di sini ini adalah anak dari Maraliah yang beradik kakak dengan Saibah. Jadi udah nggak ada sangkut pautnya ke sini ya kan? Ini di sini yang dikasih, dikasih hibah ini adalah Sawiyah. Ini udah bagian-bagiannya sudah udah dibagi gitu ya? Yang mengklaim sekarang itu tanah dia adalah Siti Orse. Siti Orse ini mengklaim tanah itu milik tanah dia dan didukung oleh Datuk dan Nini Mama. Ya ya. Sehingga saya mempertanyakan apa keabsahan surat hibah di sini. Ya ya. Artinya di situ ini
bagian dari keluarga juga sebenarnya, tapi bagiannya sudah jelas. Udah jelas. Ini jadi dia mengambil bagian yang lain lagi. Betul, karena dari hibah dia nggak ada sangkut pautnya. Kalau dibilang ada hubungan saudara, iya. Nah, surat hibahnya sudah ada, sudah pernah diurus ke BTPN katanya kan? Iya. Sebenarnya begini dulu, tadinya saya nggak mau peduli dengan pengurusan sertifikat tanah dan segala macam, ya kan? Ternyata si keluarganya si Siti Orse ini yang menjadi rivalnya sekarang ini, karena dia merasa punya kekuatan dari surat yang dikeluarkan oleh Datuk dan Nini Mama itu di tahun 1982. Dia mengklaim itu tanahnya dia coba mensertifikatkan tanah tersebut, tapi batal di BPN karena saya coba dari keluarga saya memperlihatkan ke BPN-nya tentang surat hibah. Jadi ditolak tuh. Ada 2 sampai 3 kali dia mencoba mensertifikatkan, tapi semuanya gagal. Semuanya ditolak ya? Semuanya ditolak. Tapi dia sekarang mau memiliki tanah itu dengan kekuatan Nini Mama sudah sepakat itu adalah milik dia. Jadi dia sekarang bantu oleh Nini Mama Nagari ya? Untuk mengsahkan. Nini Mama Nagari atau Nini Mama suku kaum? Suku kaum ya. Nah, atas dasar itulah dia mau ingin memiliki tanah itu sendiri. Nah, ini yang dari Ibu Aprianti itu sendiri itu sudah pernah diajukan ke. Nah, karena dia selalu mensertifikatkan tanah itu, baru-baru ini saya berpikir karena saya jauh di rantau, kondisi kakak-kakak saya tidak memungkinkan untuk terus-menerus dipermasalahkan dengan tanah-tanah dan kaum ini, saya coba dong sertifikatin. Karena dari BPN sendiri udah tahu keabsahan dong dari surat hibah saya. Jadi dia mintalah persyaratan itu. Dari semua persyaratan itu udah saya penuhi semua. Tinggal satu syarat, bahwa ada surat keterangan dari wali nagari yang menyatakan bahwa ada memang sebidang tanah itu sesuai hibah. Tapi pihak wali nagari tidak mau mengeluarkan surat itu. Saya nggak tahu alasannya apa tadinya, saya nggak tahu. Terus saya selalu menyuruh kakak saya yang ada di Padang ini, di si cincin ini, untuk coba tanya alasan dia apa. Kenapa tidak bisa? Kan sama ini program nasional yang harus kita kejar untuk mensertifikatkan tanah masyarakat biar nggak ada kendala apapun. Nah, persyaratan kita tuh udah cukup, cuman keterangan dari wali nagari aja dia nggak bisa gitu kan, nggak mau kasih gitu. Kenapa? Ternyata si wali nagari ini mengeluarkan surat bahwa dia tidak mau itu dikarenakan tanah ini ada perkara katanya. Yang saya pertanyakan di sini adalah perkara dari mana? Kalau tanah hibah ini yang berhak kan hanya keturunan dari Sawiyah yang ini kan. Terus memperkarakan Siti Rose itu bukan perkara, karena memang dia orang nggak berhak sama sekali. Yang dikatakan perkara itu mungkin saya dengan kakak-kakak saya bersengketa untuk memperebutkan tanah ini, itu baru perkara namanya kalau menurut saya. Ya, biasanya kan kalau perkaranya lebih panjang kan bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Iya. Kan gitu. Nah, tapi ini kan masih jalurnya kan kekeluargaan. Kekeluargaan. Nah, jadi mungkin ya wali nagari sendiri alasannya apa kita nggak tahu, itu urusan dia lah. Karena kendala ini Pak, maaf, karena kendala ini saya coba menyuratikan. Karena saya tidak mau dengan keputusan ini, saya nggak terima. Karena pada saat mufakat di surau kaum itu ada kayak semacam intimidasi buat saya. Bahwa katanya kesepakatan musyawarah ini, hasil kesepakatan musyawarah adatnya yang dia maksud ini tidak bisa diganggu gugat. Itu katanya begitu ya. Alasannya ya udah, ini kan kesepakatan bersama. Saya sempat mengatakan saat itu kalau mau misalnya kata dia maksudnya si kepala suku ini mengatakan bahwa ini langkah yang dia ambil ini adalah untuk mengamankan para ponakannya. Lalu saya bilang, kok aman? Harusnya kalau mau aman, berikan hak kepada yang berhak. Jangan memberikan hak kepada yang tidak berhak. Itu nggak akan aman. Sebenarnya kan gampang kan, kalau misalnya mau menyelesaikan persoalannya saat itu. Oh nggak bisa, ini kan ada surat hibah. Setidaknya kan mengerti. Undang-undang agraria juga saya udah kabarkan. Bahwa di situ pun juga menghadiri ada salah satu dari keluarganya Siti Orse ini, seorang notaris loh. Saya sampai bilang, itu di sana ada notaris loh gitu. Pertanyakan keabsahan surat hibah. Sempat saya bilang kayak gitu.
Jadi ini sebenarnya kan kalau masuk ke dasar hukum masalah tanah itu ya memang seperti yang Ibu bilang tadi, dia punya dana hibah segala macam. Mungkin ini kemungkinan ya, ya dari adat itu sendiri, dia kan mungkin melihat secara sudut adat Minangkabau, adat Pariaman gitu. Mungkin dia melihat seperti itu. Ada di situ keluarga yang masih berhubungan, istilahnya kalau orang Padang bilang itu orang Minangkabau kurang abih. Tapi dia alun abih, masih ada sekelompok. Betul. Nah, jadi kurang dan sekelompok kolanan memiliki itu. Itu menurut sudut adat selama ini yang pernah kita dengar. Iya. Bagi saya itu pun sebenarnya kan harus ada kesepakatan. Iya betul. Kalaupun menurut itu kan nggak bisa sembarangan, harus ada kesepakatan. Gitu. Intinya kan mencari kesepakatan. Iya. Nah jadi sekarang Ibu Aprianti sendiri ingin menyampaikan laporan ini seperti apa? Coba terangkan. Saya berharap pihak-pihak yang terkait menyatakan sesuatu kebenaran itu adalah kebenaran. Saya mau keadilan. Bahwa saya di sini berbicara adalah sebagai yang punya hak. Kenapa saya tidak diberi hak? Jadi artinya minta keadilan, supaya ini diperjelas, diselesaikan, mau secara adat maupun secara hukum, gitu ya. Saya kalau untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum sama sekali saya tidak berniat dari awal. Karena nggak ada wewenang saya juga, siapa yang mau saya tuntut, tanah-tanah saya dalam penguasaan saya. Ya kalau melalui jalur hukum sebenarnya bukan masalah menuntut, tapi mengurus dasar-dasar hukumnya seperti ya sertifikat tadi itu. Itu kan sertifikat salah satu kan saya udah lakukan itu. Ya, artinya kan belum keluar. Nah, enggak keluar karena si wali negari. Artinya apa sebabnya gitu? Ya, kalau dia keluar sertifikat itu udah menjadi dasar hukum. Udah selesai. Saya udah nggak ada ini lagi. Sebenarnya dengan hibah itu pun juga saya udah bisa. Ini loh hibah. Cuman kan sekarang di peraturan itu adalah yang menguatkan itu masuk ke jalur hukum, mau aku lapor atau apapun, syaratnya adalah sertifikat. Tapi kalau untuk kepemilikan udah nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat? Kira-kira kalau masalah ini bisa nggak menjadi suatu acuan, pandangan bagi mereka, kalau mereka juga ternyata mempunyai problem yang sama kan? Gitu. Iya, himbauan saya kepada masyarakat, jika ada persoalan yang sama dengan saya, bahwa ada hak kita yang tidak diberikan kepada kita, kita punya hak untuk mengambilnya kembali. Dengan dasar kita adalah kebenaran. Berharap kepada pihak-pihak yang terkait untuk melakukan hal itu juga, seperti yang kita harapkan. Jadi seperti masalah Ibu tadi itu, pihak-pihak tertentu ada nggak mau Ibu sampaikan ke mereka? Untuk pihak-pihak terkait yang sudah ada dalam persoalan kita ini, saya mohon gitu loh kan. Kalau misalkan memang itu bukan perkara-perkara yang tidak menyangkut dengan adat atau apapun itu, kalaupun mau niatnya memperbaiki sebagai suku kaum adalah itu untuk kebaikan keponakan-keponakannya sebagai anggota kaum gitu kan, bagi saya adalah satu hal aja, siapa yang berhak itu yang mendapatkan hak. Artinya hak itu adalah punya kita secara apapun diperjuangkan. Apapun itu. Insya Allah, hak, gitu, insya Allah saya akan berjuang untuk itu. Di sini makanya perlu dukungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, membantu untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Makanya saya suratinkan, nggak ada respon, 2 kali saya suratinkan. Sampai ini saya minta penjelasan, sampai saat ini belum ada tindakan apapun. Belum ada balasan apapun. Yang saya harapkan cuma satu aja. Kembalikan hak saya, hak keluarga kami. Demikian malam ini kita podcast dengan Ibu Aprianti yang menuntut haknya kepada warga Sicincin ataupun salah satu kaum-kaum yang ada di sana. Jadi himbauan kepada kita semua bahwasanya yang hak itu tetap hak, yang batil tetap yang batil. Begitulah menurut Ibu Aprianti. Ketemu lagi kita di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.